Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Terbukalah pada sabda Allah. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, gereja senantiasa terbuka untuk sebuah pembaruan. Makna dari ungkapan ini tidak lain agar gereja tetap berarti bagi dunia dalam kehadiran dan pengudusannya. Hal ini penting karena dunia berkembang dan zaman berubah. Namun, tujuan panggilan manusia tidaklah berubah. Mencapai kerajaan Allah, itulah tujuannya. Nah, disinilah makna sebuah pembaruan diri terus-menerus, agar dalam setiap situasi, sabda Allah tetap aktual untuk membimbing orang kepada kesempurnaan hidup. Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, sehingga orang berkata ia kerasukan setan. Yohanes terlalu keras, terlalu tegas, terlalu berpegang pada prinsip. Sementara ketika Anak Manusia datang, ia makan dan minum, lalu orang berkata, "Lihat, si pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang pendosa." Ia mengendurkan peraturan, tidak mempertahankan ketegasan seperti dulu. Ia terlalu manusiawi, mau menyenangkan orang. Ia juga menuai celaan orang. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok yang memprotes Yohanes ataupun Yesus. Mereka enggan berubah karena menutup diri. Mereka tidak rendah hati dan tidak mau berkembang. Menjadi gereja yang hidup adalah meninggalkan semangat Farisi dengan rendah hati, yaitu memperbaharui diri bersama dunia dalam penziarahan, melayani dengan rendah hati, memberikan harapan, dan terbuka pada setiap kehidupan untuk dikuduskan. Inilah yang perlu diupayakan gereja. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa.
Ya Bapa yang murah hati, berilah kami hati yang terbuka pada sabda Putramu, agar kami menjadi gereja yang hidup, yaitu terbuka, rendah hati, dan bertumbuh. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan harian sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.